Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wa ifadah wa istifadah wa iqamah wa istiqamah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'an mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin amin ya rabbal alamin. Awalan qabla kulli syai' naqra surat al-Fatihah wa nuhdiha wa nuqaddimuha ila hadratil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadal imam al-azim al-imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulu fid dharain amin wa jami' syurahil Bukhari min ahli sunnati wal jamaah an Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yunid darajati fil jannah wa yanfa'ana bi'ulumihim wa asrarihim wa nafa'ati fid din wa dunya wal akhirah warzuqna mahabbatahum wa tawaffana ala minnatihim amin ya rabbal alamin sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk sama-sama duduk di majelis ini menuntut ilmu. Yang terpenting tidak bosan-bosannya saya ingatkan, ayo kita sama-sama niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan memperdulikan hal-hal yang dapat mengganggu keikhlasan kita, tidak popularitas, tidak uang, dan lain semuanya. Tidak juga supaya kita disebut sebagai tolabah atau penuntut ilmu, akan tapi semuanya kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala supaya akan mendapatkan kita manfaat di dunia dan di akhirat. Karena intinya ada di situ ya, ada pada keikhlasan. Salawat dan salam adalah kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh ahlu baitnya, seluruh sahabatnya, dan para pengikutnya setia mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ashkuru sahibal fadilah, al-ustadz al-mukarram al-fadil, habibil ghali, Kiai Wabuya Kopri Nurzen, yang sudah mengizinkan kita untuk sama-sama bermajelis bersama. Ya, kalau bukan wasilah beliau, kita tidak tidak akan mendapatkan kesempatan juga ya. Jadi lil wasail hukmul maqasid. Bagi wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan. Jadi kalau tujuan kita menuntut ilmu mulia, wasilahnya juga mulia ya. Jadi beliau ini insya Allah termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sebenarnya saya itu pengen memperpanjang hadis pertama karena banyak sekali faidah yang belum disampaikan. Akan tetapi saya kira kita langsung masuk ke hadis kedua saja supaya setiap pertemuan itu tidak terlalu lama membahas satu hadis, karena memang hadis innamal a'malu binniyat itu salah satu hadis yang amat sangat panjang sekali untuk dibahas, apalagi kalau sampai kita melebar ke qawaid fiqhiyah al-umur bimaqasidiha, itu juga madaru hadzal hadis ya. Jadi hadis ini memang sangat luar biasa. Maka kita langsung masuk pada hadis kedua dari kitab Badil Wahyi. Saya akan riwayatkan saja secara mu'allaq supaya cepat, jadi tidak akan terlalu banyak membahas tentang rawi. Kalau antum semua mau tahu tentang rawi-rawi hadis, bisa satu buka Kitabur Rijal atau buka langsung Fathul Barinya yang bagian awal-awal, atau Faidul Bari, atau syurah-syurah yang lain yang sudah menuliskannya, seperti Al-Imam Zakaria Al-Ansari juga punya syarah Sahih Bukhari, dan di situ rawi-rawi dari hadis-hadisnya itu ditahlil atau ditarjamah ya, diberikan biografi mereka ya. Tapi karena di sini adalah majelisnya orang awam, banyak di sini orang yang katakanlah hadir di sini bukan thalaba ilmi syar'i, bukan thalabah, bukan murid-murid yang betul-betul menguasai ilmu alat dan juga punya ketertarikan dalam ilmu riwayah secara khusus, maka enggak apa-apa kita riwayatkan secara mu'allaq saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi an Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu ta'ala anha anal Harits bin Hisham radhiyallahu ta'ala anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salsalatil jarasi wa huwa ashadduhu alai fayusamu anni wa qad wa'aitu anhu qala wa ahyanan yatamathalu lil malaku rajulan fayukallimuni fa'ima yaqul qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha walaqad ra'aitu yanziluhu wa laqad ra'aitu yanzilu alaihi alwahyu fil yawmi syadidil bardi
fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin bahwa Sayyidina Harith bin Hisham radhiyallahu taala anhu salah seorang sahabi. Berarti ada sahabiah meriwayatkan dari seorang sahabi. Nah, di sini terjadi nanti masalah ya. Masalah di dalam ilmu hadis yang disebut dengan hadis mursal. Nah, sahabat Nabi Harith bin Hisham radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada Anda?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Kadang-kadang wahyu itu datang kepada saya seperti bunyi lonceng. Itulah apa yang sangat berat bagi diriku atau diri Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut lafaz hadis ini yang paling berat bagi Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu adalah pada saat wahyu tersebut datang seperti bunyi lonceng. Itu yang paling berat. Setelah bunyi tersebut berhenti, maka aku baru mengerti apa yang disampaikannya. Ada hadis-hadis yang sebenarnya nggak pantas untuk dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan masalah akidah. Ya. Bahkan mereka, ya ini orang-orang ini mengatakan bahwa suara Allah SWT itu seperti guntur. Ya, kalau guntur, di mana enaknya dengarnya itu? Ya, jadi wahyu yang disampaikan ini adalah ta'bir dari kalam Allah yang azali. Disampaikan kadang dalam bentuk bunyi lonceng, terkadang malaikat Jibril alaihissalam langsung hadir, baik dalam bentuk yang asli atau kadang tasyakul dengan bentuk Dihya al-Kalbi atau rajul min kharijil Madinah, seorang laki-laki yang nggak ada di Madinah. Kadang-kadang malaikat juga menjelma seperti orang laki-laki menyampaikan kepadaku dan aku mengerti apa yang disampaikannya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah berkata, aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW ketika turunnya wahyu kepada beliau SAW pada suatu hari yang amat dingin. Setelah wahyu itu berhenti turun, kelihatan dahi Nabi Muhammad SAW itu berpeluh atau mengeluarkan keringat. Nah, di sini ada lafaz ummil mukminin. Nah, kata tersebut diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala wa azwajuhu ummahatuhum. Artinya, ayat ini diturunkan kepada orang-orang beriman untuk menghormati dan larangan untuk menikahi Sayyidah Aisyah. Nggak lebih. Ya, bukan artinya kita boleh memegang beliau radhiyallahu taala anha, tidak sama sekali. Ayat ini juga menjadi penegasan dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas bagi orang-orang Khawarij. Jadi orang-orang Khawarij itu mengafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena tidak mau membunuh Sayyidah Aisyah. Karena melepaskan Sayyidah Aisyah. Ini kan ajib, gharib, awiyah. Ini pemahaman yang sangat ngawur ya. Bahaya sekali gitu. Sebabnya kenapa? Karena Sayyidah Aisyah itu dianggap sebagai bugot, sebagai pemberontak. Kalau pemberontak itu ya nggak pantas untuk untuk dibiarkan. Tapi Sayyidina Ali itu justru malah menolong Sayyidah Aisyah yang jatuh, kemudian diantarkan pulang. Ya, diantarkan pulang dengan selamat. Padahal orang-orang Khawarij itu tidak henti-hentinya menembakkan anak panah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu datang kepada orang-orang Khawarij. Ya, ketika mereka sedang berkumpul pakai baju yang paling bagus. Ini artinya kalau kita jadi seorang pemimpin, jangan main eksterminasi saja. Jangan kita main sikat saja gitu. Ada katakanlah sekumpulan orang yang min ahlil baghi, artinya bugot, mereka orang-orang yang memberontak kepada pemerintahan yang sah, jangan langsung dibunuh, jangan langsung dibantai dan lain seterusnya, akan tapi kirimlah orang atau delegasi untuk berdiskusi ya, min ahlil hali wal aqdi. Jadi dari orang-orang yang memang memiliki kecerdasan, kepiawaian di dalam berdiskusi dan menguasai masalah. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas datang. Ditanya itu sama Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang-orang Khawarij, kenapa kamu mengafirkan Sayyidina Ali? Alasannya sangat lucu, karena tidak mau membunuh Sayyidah Aisyah. Itu salah satu alasannya. Wa lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi Sayyidina Ali itu dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi dengan hukumnya Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan hukumnya Abu Musa al-Asy'ari. Padahal yang meminta tahkim itu sebelumnya adalah orang Khawarij. Ini lucu ya. Sampai kepada poin kenapa Sayyidina Ali tidak mau membunuh Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, wa azwaju ummahatuhum. Ini ayatnya sudah jelas. Istri-istri Nabi Muhammad SAW itu adalah ibu bagi kalian. Kalau kalian bunuh ibu kalian sendiri, seperti apa itu? Ya, kalian bunuh ibu kalian sendiri. Maka sebagian besar orang-orang Khawarij itu bertobat. Ya. Lewat apa sih? Lewat ilmu. Lewat ilmu. Ya. Kemudian ada rawi dari kalangan sahabat yang namanya Sayyidina Harith bin Hisham. Beliau ini berasal dari Bani Makhzumi, salah seorang tokoh yang sangat
dihormati ya, karena Bani Makhzumi ini adalah orang yang memang terpandang dari kalangan orang-orang yang kaya, dari kalangan orang-orang yang borjuis lah di kalangan umat Islam pada masa itu. Nah, beliau itu masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Beliau juga termasuk saudara kandung Abu Jahal. Bayangkan, saudara kandung Abu Jahal mau belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Mau belajar, mau nuntut ilmu kepada Nabi Muhammad SAW. Emang sih kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Akan tetapi hidayah ya itu datang kepada siapa saja. Di sini ada hikmah juga. Jadi jangan kita menganggap terkadang ada orang yang tinggal di lingkungan kurang baik, lantas kurang baik. Dia kan tinggal di Australia kan tempatnya nggak baik. Antum kan nggak tahu kan, misalkan mereka di Australia itu berjuang, berdakwah dan lain sebagainya. Bisa jadi kita yang seolah-olah lingkungannya baik, masjid kita, kelakuan kita ketika sendirian justru jauh dari ajaran agama. Saya ketika di Australia itu tinggal di di rumah salah seorang jamaah yang baiknya luar biasa. Sholat subuhnya selalu di masjid, dan itu dalam cuaca yang sangat dingin ya, berkabut. Antum nggak bisa lihat jalanan itu ya. Kemudian juga sopannya luar biasa, khidmatnya juga sangat luar biasa kepada kami, ya. Jadi nggak mestilah ya orang yang tinggal di daerah yang di situ banyak orang-orang yang kurang baik, lantas dia jadi kurang baik. Dan disinilah sahabat Nabi Harits bin Hisham menunjukkan kepada kita bahwasanya hal itu adalah bukan mustahil. Nah, beliau ini tuwufi, meninggal ketika Fathu Syam al-Mahrusah, jadi penaklukan negeri Syam, maka beliau itu meninggal dunia. Beliau bertanya. Nah, di sini diriwayatkan sa'ala, bertanya. Seperti ini diriwayatkan sebagian besar dari jalur Hisham bin Urwah, pakai diksi sa'ala. Hal ini dimungkinkan bahwa Sayyidah Aisyah menyaksikan ketika Harits bin Hisham ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Berarti tidak termasuk mursal. Tidak termasuk mursal. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah yang menyaksikan Harits bin Hisham sa'ala. Ya, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya sebagian ahli hadis itu memasukkan hadis ini ke dalam Musnad Aisyah. Atau bisa jadi, ini dia yang jadi masalah. Sayyidina Harits bin Hisham memberitahu kepada Sayyidah Aisyah. Jadi sahabiyah rawat anis sahabah. Jadi anis sahabi. Jadi seorang sahabat itu sahabiyah, sahabat wanita meriwayatkan dari seorang sahabat laki-laki. Sehingga jadinya hadis mursal. Hadis mursal itu apa sih? Hadis yang salah satu perawinya itu tidak disebutkan. Tapi menurut para ulama hadis, ini adalah hadis mausul, hadis yang sanadnya sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Argumentasinya apa? Argumentasi mayoritas ulama adalah mursal sahabi itu dianggap hadis mausul. Hukumnya ya muttasil. Hukumnya hukum muttasil. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang seorang sahabat itu nggak mungkin berdusta di dalam masalah periwayatan. Kalau peperangan yang terjadi di kalangan para sahabat itu nggak ada hubungannya sama periwayatan agama, kulluhum udul. Ini harus saya tegaskan lagi. Jadi sahabat Nabi itu semuanya udul. Maksud daripada udul itu adalah di dalam periwayatan agama mereka tidak mungkin berdusta. Mereka nggak mungkin bohong. Mereka nggak mungkin menukilkan sesuatu yang ala khilafi ma aradahullah wa aradahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syara'. Jadi masalah sholat, puasa, zakat, haji semua, wahyu semua ya. Mungkin terjadi perbedaan pendapat karena adamul idrok dalil. Masalah ada hadis yang nggak sampai kepada Abu Hurairah, sampainya kepada Sayyidah Aisyah. Seperti ketika perempuan itu lewat, maka batal. Kalau ada wanita di depan kita sholat, maka sholat kita menjadi batal. Maka Sayyidah Aisyah marahin Sayyidina Abu Hurairah, kamu salah. Kenapa? Karena saya itulah yang ada di hadapan Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu sholat. Dan bahkan beliau itu, kaki saya itu menyentuh baju Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini bisa kita pahami ya, gitu. Jadi hadis mursal itu adalah hadis yang tidak menyebutkan rawi sahabatnya, tidak disebutkan. Jadi qaulu tabi'i qala maka di sini dikasih istilah mursal sahabi. Ya, mursal sahabi ya umumnya itu adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kan orang dalam Syiah itu mengeritik riwayat banyak mengeritik. Kita banyak ada ini dan dikasih sering disebutkan. Apa sifat keluar dari sakti kepada makhluk bagaimana keadaanmu, keadaan saya akan orang di ruang yang bicara pihak itu wajib mahfuz diberi kadang dan nanti kalau apa kita itu bahan itu enggak disebutkan kepada Allah Taala. Ini bisa mengetahui sifat wahyu atau sifat pembawa wahyu. Jadi hadis yang kita bacakan tadi sebenarnya intinya dua. Yang pertama, bagaimana sebenarnya wahyu itu diterima. Yang kedua, bagaimana sebenarnya pembawa sifat wahyu. Dan dalam hal ini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Atau sesuatu yang mungkin saja lebih umum dari itu. Dengan demikian, penisbatan kepada wahyu tersebut merupakan bentuk majas. Karena
nggak mungkin nanyakan wahyu, nggak mungkin nanyakan wujud wahyu. Pasti yang ditanya adalah kaifiyahnya, atau cara turunnya wahyu, atau siapakah yang membawakan wahyu. Bagaimanakah kaifa ya, zat yang membawakan wahyu itu seperti apa? Kalau sudah dikatakan kaifa tadi sudah saya jelaskan ya, tinggi, besar kah gitu kan? Gimana hayatnya, terbuat dari apa? Nah, itu kaifa ya. Antum nggak bisa bilang kaifa rabbuka. Ada perkataannya orang kafir Quraisy. Mengatakan kaif kepada Allah itu, menanyakan kaif kepada Allah itu adalah kebiasaannya orang kafir Quraisy ya. Karena mereka bertanya min jinsi dzahab huwa, apakah dia itu dari jenis emas, amin fiddah huwa, apakah Allah itu dari perak ya. Jadi kaif ini marfu, tidak boleh kita bertanya Allah itu bagaimana ya. Tapi fama khatara bi balika fallahu khilafu dzalika. Maka apapun yang berkelebat di pikiran kita, maka Allah Subhanahu wa taala kita nafikan segala sesuatunya yang ada di pikiran kita ya. Al-Imam Al-Ismaili, salah seorang daripada nuqat hadis, beliau mengkritik ya bahwasanya sebenarnya kalau kita lihat Imam Bukhari nulis kitab Badil Wahyi, permulaan wahyu, nggak cocok hadis ini diletakkan di bab ini, karena yang ditanyakan bukan permulaan wahyu. Karena yang ditanyakan bukan permulaan wahyu, tapi lebih cocok adalah hadis setelahnya. Sedangkan hadis ini cocok dimasukkan pada bab ya kaifiyatu nuzulil wahyi misalkan. Bagaimana caranya wahyu itu turun, bukan kitab Badil Wahyi, bukan permulaan turunnya wahyu. Imam Al-Karmani, beliau berkata, ya mungkin aja pertanyaan ini, kaifa ini, mengenai bagaimana cara permulaan wahyu turun. Meskipun kaifa itu biasanya, kata Imam Ibnu Hajar, untuk sesuatu yang sifatnya mustakbal, bukan masa lalu, biasanya. Ya, tapi nggak ada masalah gitu, karena tentu saja ada korelasi. Meskipun secara umum kata kaifa itu adalah ditunjukkan untuk sesuatu yang mustakbal, ya sesuatu yang katakanlah ada di masa yang akan datang kan, tapi masih banyak istimal lughawi yang mengatakan juga kaifa itu bisa untuk digunakan mempertanyakan masa yang sudah lewat. Karena tetap saja ada korelasinya pembahasan ini dengan jawaban Nabi Muhammad SAW. Karena dari jawaban Nabi Muhammad SAW kita bisa tahu bahwa hadis ini memberikan kita insight atau pandangan terhadap satu wahyu, kaifiyatnya, cara turunnya wahyu atau sifatnya, dan juga kaifiyah ataupun sifat dari pembawanya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, yang mana nggak bisa dipisahkan dari turunnya wahyu di awal-awal. Jadi nggak salah Imam Bukhari memasukkan hadis ini ke dalam bab Kitabu Badil Wahyi atau bab permulaan wahyu ya. Imam Bukhari aja dikritik, apalagi kita gitu. Kalau kita mah biasa ya dikritik ya, jangan baperan. Nah di sini maka kita tahu ada korelasi yang jelas ya. Di samping itu Imam Bukhari sendiri memang mungkin ingin mengawali penulisan hadis dalam kitabnya dengan riwayat orang-orang Hijaz. Hadis ini diriwayatkan juga dari jalur Imam Malik. Jadi kalau yang pertama kemarin dari seorang muridnya Imam Syafi'i yaitu Imam Humaidi, maka di sini juga melalui Imam Malik bin Anas, dari Imam Humaidi kepada Sufyan bin Uyainah yang orang Mekah. Nah sekarang melewati jalur Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya kepiawaian Imam Bukhari di dalam menyusun hadis. Makkah dulu baru Madinah ya. Baik. Kemudian ada lafaz ahyanan. Ahyanan ini bentuk plural atau jamak dari hin, yang berarti waktu yang banyak, bisa juga diartikan waktu yang sedikit. Akan tetapi maksud dari kata tersebut di dalam hadis ini adalah waktu-waktu yang dimana di situ diturunkan wahyu. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW itu ngomong auqatan ya'tini. Jadi di waktu-waktu ya, di waktu ini, di waktu ini, malaikat Jibril kadang-kadang wahyu itu berupa wahyu dari malaikat Jibril, kadang-kadang berupa solah ataupun dentuman lonceng ya. Beberapa kali wahyu itu datang kepadaku. Ya, itu maksudnya ya. Al-Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Hisham di dalam kitab Badil Khalqi. Jadi kalau ini kitab Badil Wahyi, nanti ada nama kitab Badil Khalqi atau permulaan dari penciptaan ya. Kalau di dalam Injil itu ada istilah Genesis ya. Genesis itu kitab yang menjelaskan tentang penciptaan ya di kalangan orang-orang Kristen. Ia mengatakan di dalam semua kondisi itu telah datang kepadaku malaikat. Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Sa'id dari jalur Abi Salamah Al-Majishun, dia menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, wahyu itu datang kepadaku dengan dua cara. Yaitu malaikat Jibril datang yang menyampaikan wahyu kepadaku sebagaimana seseorang menyampaikan berita kepada orang lain. Dan ini nggak membuat aku takut, kata Nabi Muhammad SAW. Atau datang kepadaku dengan suara lonceng, dan hal ini membuat aku takut. Jadi melalui transmisi hadis ini kita bisa memahami setidaknya ada dua kaifiyah, meskipun ada kaifiyah yang lain.
Meskipun ada kaifiah-kaifiah yang seperti suara tawon dan lain sebagainya, tapi yang paling ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat ini adalah bahwasanya wahyu itu terkadang datang melalui malaikat Jibril dan itu tidak membuat Nabi takut karena memang sudah terbiasa. Awal-awal Nabi takut ya, sebagaimana nanti kita akan bahas, atau datang kepadaku dengan suara lonceng dan ini membuat aku takut ya. Ini yang paling membuat Nabi Muhammad SAW takut. Sebabnya kenapa? Karena malaikat itu juga terkadang datang dalam bentuk manusia, malaikat Jibril alaihissalam. Seperti ketika menampakkan berwujud seperti sahabat Nabi Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi. Ini adalah sahabat yang disukai oleh malaikat Jibril untuk bertasyakul, ya, shape shifting, berubah bentuk seperti sahabat Nabi Dihya al-Kalbi. Atau seorang laki-laki berbangsa Arab yang enggak dikenal. Ya, seperti hadis riwayat Imam Muslim, ya, idza tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi wa syadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifu min ahad. Tiba-tiba ada datang orang, rambutnya hitam legam, bajunya putih, kemudian nggak kelihatan ada bekas safar, dan nggak ada penduduk Madinah yang tahu. Kata Syekh Ali Jum'ah, fal mafrud annahu laisa min ahli Madinah. Berarti memang bukan dari ahli Madinah. Ya. Nah, sebenarnya di hadis ini, sebagaimana sudah Al-Fakir sampaikan, pertama, menjelaskan sifat wahyu atau kaifiat wahyu. Ya. Seperti turunnya wahyu dengan dentuman lonceng, desingan tawon, bisikan hati, ya, kemudian ilham, mimpi. Ini membuktikan bahwasannya apa? Wahyu itu bukan sesuatu yang katakanlah harus bisa didengar oleh telinga. Karena bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan wahyu dengan telinga di dalam mimpi, ya? Sementara Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan wahyu di dalam mimpi. Dalam mimpi itu nggak ada suara. Di dalam mimpi itu nggak ada gema, nggak ada suara, ya. Lantas juga jangan sampai ada orang berani untuk mengatakan bahwa suara Allah SWT itu seperti dentingan lonceng. Nah, ini sudah ngawur. Makanya ulama itu mentafwid nas-nas seperti ini dipasrahkan maknanya kepada qailiha, kepada yang menyampaikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengimani teksnya tapi maknanya dipasrahkan. Kenapa? Karena zahir dari lafaz-lafaz ayat dan hadis ini al-mutabadir ada adhanina muhim bitajsib. Jadi ketika lafaz itu terdengar oleh telinga kita, kita itu langsung otak kita berpikir bahwasanya lafaz tersebut mengindikasikan Allah itu punya bentuk, punya jisim, bisa ada bentuknya, ada kepalanya, ada matanya. Ini pernah terjadi ketika saya berdebat dengan sebagian kawan-kawan dari Libya di depan Dr. Ahsin Sakho, ya. Maka dia ceritakan Allah punya tangan apa? Saya bilang, kalau Allah punya tangan, Allah punya muka, apakah Allah juga punya pantat? Saya bilang begitu. Ya, mohon maaf ya. Apakah Allah SWT punya pantat? Apakah Allah SWT itu punya kelamin? Jangan-jangan. Lalu dia bilang, tapi kan itu nggak ada nasnya. Berarti kamu tidak paham mazhab kamu. Karena mazhabnya Ibnu Taimiyah itu adalah la nusbit wala nanfi. Kita tidak mengisbat dan juga kita tidak menafikan malam yusbithu asyar'u wala yanfihu syar'u. Jadi tidak menafikan dan tidak mengisbat sesuatu yang tidak dinafikan atau tidak diisbat oleh syara', oleh nas. Ini aneh. Kenapa? Jadi mengatakan Allah ya mungkin saja punya pantat, mungkin saja punya kelamin. Mungkin, kenapa? Ya karena tidak diisbat oleh syara dan tidak dinafikan oleh syara. Ini kan pemahaman yang sangat keliru, ya sangat keliru. Itu kalau kita lihat dari aspek teologis. Makanya saya katakan lagi ya, namanya kaif ini kita pasrahkan kepada Allah. Dan di sini wahyu itu turun dengan berbagai macam jalur mengindikasikan bahwasanya kalam Allah, karena wahyu itu kalam Allah, dengan takbir yang berbeda-beda, karena yang dibawa itu maknanya bukan kalam Allah yang qadim. Karena sifat kidam yang melekat juga pada sifat kalam itu tidak mungkin berpindah kepada sifat hudus atau makhluk. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak terkait dengan waktu dan ruang kemudian bisa berubah jadi sesuatu yang ada di dalam waktu dan ruang. Sementara waktu dan ruang itu adalah ciptaan. Yang ngapain gitu? Ya, zat yang maha sempurna tiba-tiba berubah bentuk ya menjadi zat yang kurang sempurna atau sama sekali tidak sempurna seperti kita. Waliyazubillah ya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi tuh. Saya dengar seorang ustadz itu di Instagram ya, dengan percaya dirinya mengatakan ya Allah SWT itu punya tempat. Kita sama babi saja tempatnya beda. Kita tidak mau tempat kita disamakan dengan babi, tapi sama-sama punya tempat. Nah Allah sama-sama punya tempat, tapi tempatnya beda dengan kita. Bayangkan, memahami Allah saja harus dianalogikan dengan babi. Ya, betapa su'ul adabnya ini, ya. Sangat su'ul adab dan tidak paham kepada konteks. Coba antum lihat. Kita sama-sama punya rumah, tapi rumahnya beda. Sama punya rumah itu. Nah berarti laisa kamitslihi syai'un-nya nggak berjalan di situ, ya. Disitulah paradoks pemikiran mereka.
Kedua, yang mau oleh riwayat ini sebenarnya adalah menjelaskan sifat dari hamalatul wahyinya sendiri, yaitu malaikat Jibril alaihi salam yang punya 600 sayap. Ya, dalam riwayat lain dikatakan Nabi Muhammad SAW itu melihat malaikat Jibril itu punya sayap itu yang membentang, yang menutupi langit dan bumi, ya, dan terbuat dari yakut, dari permata. Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril duduk di antara langit dan bumi. Nabi melihat malaikat Jibril alaihissalam bentuknya yang asli hanya 2 kali menurut Sayyidah Aisyah. Adapun turunnya wahyu, kalau kita bincangkan tentang turunnya wahyu dengan cara membisikkan dalam hati Nabi Muhammad SAW, ada 2 cara. Pertama, malaikat datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti suara lonceng, kemudian membisikkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Adapun turunnya wahyu melalui ilham tidak dipertanyakan, karena yang ditanyakan adalah sifat wahyu yang dibawa oleh malaikat. Ya. Begitu juga turunnya wahyu pada malam Isra dan Mi'raj. Pada saat Mi'raj, ya, langsung bermukalamah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau orang-orang mengatakan dalilnya bahwa Allah itu di atas langit, Nabi Mi'raj. Namanya orang Mi'raj itu pasti naiknya ke atas. Pasti naiknya ke atas. Nah, di sini ada faedah besar disampaikan oleh Imam Al-Bajuri di dalam hasyiah beliau atas Syarah Aqaid Nasafiyah karangan Al-Imam At-Tafazani. Munkirul Isra kafir, yang mengingkari wujud Isra kafir. Kenapa? Karena dalilnya qat'i dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi, ya. Tapi kalau munkirul mi'raj mubtadi', karena ahad, ya, karena riwayatnya itu tidak sampai derajat mutawatir. Jadi orang yang mengingkari mi'raj itu dia bukan orang kafir tapi mubtadi'. Tapi kalau mengingkari wahyu salat, bahwa saya salat 5 waktu itu wajib, itu jelas kafir, ya. Karena dalilnya juga qat'i dalam Al-Qur'an. Lazim nufarriq baina hadza wa dzaka. Jadi kita harus bedakan. Al-Imam Al-Hulaimi berkata lagi, wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad SAW dengan 46 macam kaifiyat, cara. Ya, Imam Al-Hulaimi mengatakan begitu. Dan yang paling banyak adalah mengenai tentang sifat pembawa wahyu tersebut atau malaikat Jibril, ya. Roh Kudus. Malaikat Jibril itu disebut Roh Kudus atau roh yang disucikan. Disebutkan dalam hadis ini mithla salsalatil jaros, seperti bunyi lonceng. Kalau di dalam riwayat Imam Muslim fi mithli salsalatil jaros, ya. Artinya suara yang dihasilkan dari benturan antara besi. Kemudian kata jaros ini dinisbatkan kepada semua suara yang menimbulkan denging. Itu bisa disebut jaros. Makanya kalau kita lagi di pesantren dulu ada waktu jaros. Waktu jaros ini waktunya apa? Maksudnya waktunya bel, ya, istirahat, ya. Jaros istirahat, wa jaros lidukhul fasal, jaros masuk kelas, jaros istirahat. Tapi secara linguistik dan istimal urfi atau pemakaian secara adat, ya, kebanyakan orang menggunakan kata jaros itu lonceng kecil yang di dalamnya ada kelincingannya, yang digantungkan pada kepala hewan, sapi misalkan, gluntung 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 gluntung, ya. Kalau di Arab itu onta, dikalungkan jaros, ya. Ada juga yang mengatakan sol-solah itu suara malaikat ketika menyampaikan wahyu. Suara malaikat sol-solahnya itu, atau suara sayap malaikat, ya. Wa huwa asyadduhu alayya, dan itu yang paling berat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling berat. Kita bisa memahami dari statement itu bahwa semua wahyu itu berat, nggak mungkin ringan. Akan tetapi yang paling berat diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang disertai oleh bunyi lonceng. Itu yang paling berat. Karena untuk paham dari bunyi lonceng, tung tung, tak bunyi gimana ya Allah alam. Kalau kita menirukan bunyi seperti itu nggak dosa. Kenapa? Karena kaitannya dengan makhluk, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat dari Imam Ahmad itu ketika kita membaca hadis qalbul mu'min fi baina asbi'ainir rahman atau baina isbi'ainir rahman, kemudian kita menggerakkan tangan gitu, menggerakkan jari, itu dipotong jarinya, ya. Saking bencinya Imam Ahmad bin Hanbal kepada tajsim, saking bencinya Imam Ahmad itu menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Hati orang beriman itu di antara 2 jari di antara 2 jari Allah, ya. Asbi' atau isbi' itu kalau secara makna zahirnya, makna rojihnya memang maknanya yang katakanlah fi mawdi'alahu, memang digunakan untuk itu adalah jari. Namanya isbi' itu ya jari. Akan tetapi di sini nggak boleh dikatakan jari. Bahkan kalau menggerakkan jari itu potong jarinya. Waliyazubillah, ya. Ngeri kan? Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa berat atau sulitnya menerima wahyu tersebut agar Nabi Muhammad SAW itu lebih konsen terima wahyu. Kenapa dikasih sesuatu yang berat? Supaya lebih konsen. Kita juga kalau dapat satu task, ya, satu kewajiban yang berat itu semakin kita itu semakin kita fokus, ya. Ulama lain mengatakan cara turunnya wahyu seperti ini biasanya membicarakan masalah azab dan ancaman, ya. Tapi ini pendapat yang masih mukhtalaf fih, masih diperdebatkan.
Ada riwayat dari Ya'la bin Umayyah di dalam masalah ini juga, dia mengatakan bahwa beliau melihat Nabi Muhammad SAW ketika melihat Nabi Muhammad SAW, beliau melihat bahwa Nabi itu menerima wahyu dalam keadaan yang sangat pucat. Hikmah dari semua itu apa sih? Supaya taqarrub ilallah subhanahu wa ta'alanya itu lebih kuat, dan juga supaya irtiqa atau naiknya derajat Nabi Muhammad SAW itu ke derajat yang lebih tinggi. Karena setiap kita mendapatkan musibah, setiap kita mendapatkan ujian, sejatinya semua itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi jangan kita ketika mendapatkan musibah lupa mengucapkan alhamdulillah. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, wa khairud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Fayusom, setelah bunyinya itu berhenti, ketakutan Nabi hilang. Waqad wa'aitu anhu maqal. Saya baru ngerti itu apa yang disampaikannya. Ketika bunyi lonceng itu sudah hilang, saya baru ngerti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar, disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Baik. Inilah yang menguatkan bahwa turunnya wahyu adalah melalui perantara malaikat. Nah, hadis ini juga sesuai dengan ayat Al-Quran yang menentang orang-orang kafir, yang mengatakan bahwasanya ini Al-Quran ini adalah perkataan manusia biasa. Karena orang-orang kafir menentang adanya wahyu dan turunnya malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad SAW itu memang ummi, memang buta huruf. Nah, buta huruf kalau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, nggak bisa dikatakan nakes. Bukan sebuah kekurangan, tapi sebuah kelebihan. Justru menulis bagi orang Arab, ya, bagi orang Arab itu sebuah aib. Aksara penulisan itu dipelajari oleh orang-orang yang mau mempelajari atau bermuamalah dengan kaum-kaum dari negara yang lain, semisal dari Yahudi Madinah atau dari Yahudi Syam dan lain seterusnya dari orang-orang Romawi, makanya mempelajari aksara, ya, tulis menulis. Kalau nggak bisa komunikasi. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak butuh semua itu. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW sampai dikatakan bisa baca tulis, maka akan datang lagi syubhat baru. Apa? Oh, berarti Nabi itu orang biasa tapi cerdas. Itu semua Al-Quran dan tulisan Nabi adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam Al-Quran nggak ada nama istri-istri Nabi Muhammad SAW disebut. Fir'aun malah disebut. Nggak ada nama anak-anak Nabi Muhammad SAW disebut. Haman malah disebut. Nggak ada nama sahabat-sahabat Nabi SAW disebut. Konteksnya ada tapi namanya nggak ada disebut. Tapi orang seperti Namrus malah disebut. Yang paling banyak disebut dalam Al-Quran malah bukan Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Musa alaihissalam. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu memang bukan yang memiliki wahyu. Bukan yang memiliki wahyu, tapi semata-mata beliau adalah SAW manusia diberi keistimewaan. Qul innama ana basyarun yuha ilayya. Saya itu adalah manusia yang diberikan wahyu kepada saya, ya. Ya tamatsalu liyal malaku rajulan. Kadang-kadang malaikat menjelma seperti seorang laki-laki. Nah, alif lam ini adalah alif lam lil ahdi, artinya malaikat Jibril, bukan malaikat yang lain. Kalau kita melihat aspek teologis, maka para mutakalimin berkata, malaikat ini adalah sesuatu ajsam latifah nuroniyah, yang sifatnya halus, bercahaya, dapat berubah bentuk dalam berbagai macam bentuk yang diinginkan. Tapi hukama atau falasifah mengatakan, malaikat itu partikel terkecil yang bersifat ruhaniyah. Ada si mutakalim yang mengatakan bahwa malaikat itu bisa kita ibaratkan seperti magnet, gaya magnet bumi, maksudnya gaya gravitasi bumi, kemudian juga angin, tasyakulnya macam-macam, yaitu perdebatan teologis, ya bisa saja kita terima dan bisa saja kita tolak. Tapi ada perdebatan seperti itu. Saya juga pernah tuh berpikir, kalau misalkan gaya gravitasi itu adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk ya mengatur supaya kita itu tidak terbang keluar angkasa. Begitu pula angin yang bertiup, itu semua adalah malaikat. Tapi Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Dan kita lebih baik berpegang kepada pendapat jumhur bahwa itu memang makhluk Allah, sementara malaikat itu adalah makhluk yang lain lagi. Baik. Nah, Imam Harumain, beliau punya pendapat, malaikat Jibril itu bisa menyerupai kita, yang berarti Allah itu memusnahkan malaikat Jibril, menghancurkan malaikat Jibril, semua partikelnya dihancurkan, kemudian dikembalikan. Tapi sebagian ulama mengatakan itu nggak mesti berarti memusnahkan, bisa juga artinya hanya menghilangkan saja. Artinya ketika Allah merubah malaikat Jibril, nggak menyebabkan kematian malaikat Jibril. Nah, banyak sekali ulama mengkiaskan seperti apa ya? Seperti kain. Kalau kain itu kita beli kain apa ya? Kain satin gitu. Kita beli. Kemudian kain itu kita rubah bentuk, ya tetap saja kain satin itu adalah kain satin. Jadi hanya berubah bentuknya saja, tapi tidak berubah zatnya. Apalagi kalau kita membicarakan tentang kemungkinan bahwa
Ya, itu yang berubah itu adalah penglihatan kita. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tampakkan malaikat Jibril itu menurut mata kita adalah hayatnya seperti itu. Ya, tapi pendapat yang paling utama adalah mengatakan memang malaikat Jibril itu bisa berubah tanpa harus Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dirinya, tanpa harus mencabut ruhnya. Karena satu partikel sekecil apapun, kalau Allah pengen taruh ruh di situ ya taruh saja, nggak ada masalah. Jadi buktinya apa? Buktinya apa? Ada orang yang tangannya buntung, dia masih hidup. Artinya ruh itu nggak ada di tangan, ya. Kemudian ada orang yang kakinya putus, ruhnya masih hidup. Tapi kalau misalkan ada orang kepalanya putus, apakah lantas nggak bisa hidup kembali? Sangat mungkin bisa hidup kembali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Poinnya di sini adalah ruh itu adalah sesuatu yang Allah bisa letakkan di mana saja, ya, di mana saja. Karena minal mumkinat. Fayukallimuni, maka dia menyampaikan kepadaku. Lafaz lain mengatakan fayuallimuni, maka dia mengajarkan kepadaku, ya. Fa'ayy ma yaqul, maka aku mengerti apa yang disampaikannya. Al-Imam Abu Awana menambahkan ada lafaz wa huwa ahwanu alayya. Ini adalah yang paling ringan kepadaku. Ada juga perubahan kalimat dengan menggunakan diksi qad wa'a, ya, dalam bentuk lampau atau madhi. Sedangkan di sini menggunakan fa'ai, saya itu paham, ya, di dalam bentuk yang mustakbal, ya. Thayyib. Qalat Aisyah, berkata Aisyah. Jadi sanadnya sama dengan yang sebelumnya. Al-Imam Ad-Daraqutni, jangan bilang Daruqutni. Banyak orang mengatakan Daruqutni itu salah. Yang betul Ad-Daraqutni. Meriwayatkan hadis dari Imam Malik, dari Atik bin Ya'qub, dari Imam Malik secara terpisah dari hadis sebelumnya. Begitu juga riwayat Imam Muslim dari Usamah dan Hisham. Nah, terjadi pemisah di dalam hadis ini karena adanya perbedaan bahwa hadis pertama meriwayatkan tentang Haris, sedangkan hadis kedua meriwayatkan tentang kesaksian Aisyah untuk menguatkan hadis pertama. Ada lafaz la yatafassad. Al-fasdu berarti keringat yang berhenti akibat darah keluar. Dahi Nabi Muhammad SAW disamakan dengan keringat karena banyaknya keringat beliau yang keluar. Dalam hadis yang berbunyi fil yaumi syadidil barad, ya, di hari tersebut itu sangat dingin, menunjukkan betapa berat wahyu itu turun. Karena ketika hari tersebut sangat dingin, Nabi SAW itu masih keringetan. Berarti kan wahyu itu sangat berat diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan ada satu riwayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu, penolong dari mazhab Syafi'i, Nasiru Syafi'i. Beliau meriwayatkan hadis bahwa Nabi Muhammad SAW itu kalau dapat wahyu dan di dalam keadaan sedang menunggang kuda, maka Nabi itu akan narik tali pelana kudanya saking begitu beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Hikmah ruhaniyahnya apa sih? Bahwasanya begitu berat beban yang dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. Semakin berat tanggung jawab yang dipikul oleh manusia dan semakin dia bisa mengembannya dengan amanah, maka semakin dekat dia dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak memiliki daripada himmah aliyah, atau satu tekad spiritual yang membara di dalam berbuat kebaikan, maka akhirnya kita akan terlena menghabiskan waktu, dan inilah yang ditakutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika beliau mengatakan fala tataraqab faraghal aghyar. Jangan kamu ikut-ikutan menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia sebagaimana orang-orang yang suka menghabiskan waktu secara sia-sia. Kemudian hikmah selanjutnya adalah kita bisa melihat bahwasanya hadis ini memiliki aspek teologis yang sangat besar, baik dalam masalah kalamullah dan juga di dalam masalah ikhtilaf ulama menentukan malaikat itu hakikatnya seperti apa. Malaikat itu hakikatnya seperti apa. Nah, yang mungkin terakhir bisa saya sampaikan sebelum kita tanya jawab, di dalam hadis ini ada anjuran bagi diri kita untuk lebih mencintai Nabi Muhammad SAW, karena tanpa Nabi Muhammad SAW yang telah begitu berat bagi beliau beban yang ditimpahkan oleh beliau, dipikul oleh beliau, kita harus melestarikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, apalagi ulama pada diwafatkan, ya. Kemarin kita baru kehilangan ulama muda, umur 38 tahun, Kiai Haji Rizki Zulkarnain. Beliau juga punya ihtimam di dalam ilmu nakliyah atau ilmu riwayat. Beliau juga orang yang suka memasukkan perasaan senang ke dalam hati orang yang beriman. Maka kita menuntut ilmu-ilmu yang agak serius seperti ini menjadi lebih utama ketimbang kita menuntut ilmu-ilmu yang kurang serius. Apa itu ilmu-ilmu yang kurang serius? Ilmu yang banyak cekikikannya, ilmu yang banyak ketawa-ketawanya, ilmu yang banyak bercandanya, ilmu yang saya nggak menyalahkan, ya, membahas katakanlah hijrah lagi, boleh, itu bagus karena sampai kiamat juga orang harus berubah ke arah yang lebih baik. Tetapi
tolong luangkan waktu untuk pelajari hal-hal yang katakanlah esensial seperti ini, supaya kita juga menggugurkan dosa-dosa sahabat-sahabat kita yang lain yang tidak punya kesempatan mempelajari ilmu ini. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Tafadhal. Terima kasih Habib atas pemaparannya. Mudah-mudahan dapat ditangkap oleh kita semua. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Habib, baik berkaitan dengan sanad hadis ataupun penggalan awal daripada matan hadis pada malam hari ini berkaitan dengan turunnya wahyu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya sudah minta untuk agar di list nama-namanya, dan sudah ada yang masuk, ada 2 orang yang ingin bertanya. Yang pertama ingin saya bacakan dari Ustadz Muhammad. Ustadz Muhammad bertanya tentang cara yang baik mendapatkan ridha Allah. Sebentar. Masya Allah. Bagaimana cara menghafal Al-Quran secara baik atau secara yang baik mendapatkan ridha Allah? Nah, itu pertanyaannya, Habib. Ya, cara menghafal Quran gini. Menghafal Al-Quran itu sangat bergantung pada tempat. Sangat bergantung pada tempat. Semakin mulia tempat, dan tempat itu memang sudah terbukti ditempati oleh orang yang menghafal Quran, antum akan bisa menghafal jauh lebih cepat ketimbang antum menghafal di tempat yang memang nggak pernah diduduki oleh orang yang ahli Quran. Jadi kunjungi pesantren-pesantren, tinggallah di pesantren-pesantren itu untuk menghafal. Apalagi zaman sekarang banyak program kilat. Tapi kalau memang, ini kan sebatas pengetahuan saya ya, sebatas pengetahuan saya, dan saya tidak memutlakkan ini. Kalau memang antum niat betul mau ngapal Quran, pergi ke pesantren Sunan Pandanaran. Sunan Pandanaran. Ya. Antum sudah lama mondok pesantren. Kalau sudah lama, masih bertanya lagi. Ya. Antum pengen pesantren lagi, bagus ya. Kalau misalkan antum pengen pesantren lagi, bagus. Ini kan sekedar saran saja. Antum nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi di pesantren Sunan Pandanaran itu pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Mufid Mas'ud, salah seorang wali besar dari kalangan orang-orang yang memegang Al-Quran. Beliau itu wali besar. Kenapa bisa begitu? Pertama, beliau itu tidak pernah meninggalkan perintah syariat. Umur 86 tahun. Yang kedua, beliau itu kalau mengoreksi hafalan Quran, sekaligus 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan hafalan yang berbeda-beda. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Terus ada yang salah, ketahuan. Ada yang lengkap, ketahuan. Bayangkan, antum bisa nggak ngoreksi 6 hafalan pada saat umur antum? Nggak usah 86 tahun. Antum kan sudah pesantren. Coba, pernah nggak ngelihat ada orang umur 86 tahun bisa ngoreksi 6 orang murojaah sekaligus? Nggak ada. Ya. Dan saya punya kawan di Bogor, dulu juga nyantri sama-sama di situ. Beliau itu sehari hatam Quran 1 kali, hatam 30 juz 1 kali, hatam 30 juz 1 kali. Jadi itu saran saya pertama adalah kita mengunjungi tempat-tempat seperti itu untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang pernah kami jalani di pesantren untuk menghafal Al-Quran itu, kita kalau nambah jangan banyak-banyak, yang penting ulangnya. Yang penting murojaahnya, bukan muzayadahnya. Jadi murojaah kita diperbanyak, ngulang kita diperbanyak, meskipun nambahnya cuma 1 ayat. Misal kita sudah hafal 4 juz, ya sudah istiqomah saja ngapalin 4 juz. Ngapalin 4 juz itu saja. Jangan ngapal lebih-lebih. Tambahi lagi 1 ayat, tapi nanti murojaahnya 4 juz. Caranya sih kalau di zaman saya dulu, kalau nambah itu 1 halaman, nambah 1 halaman, kemudian murojaahnya 1 halaman setengah atau 1 lembar setengah atau 3 halaman. Jadi untuk murojaah ngulangnya itu adalah ba'da subuh, untuk nambahnya ba'da maghrib. Jadi dari ba'da subuh itu kita mulai ngapal, mulai nyetor sama kiai 3 halaman. Nyetor 3 halaman, kemudian untuk nambahnya itu mulai dari pagi sampai sore kita fokus untuk ngapal 1 halaman. Ya. Jadi nggak apa-apa, hafal 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai supaya dipanggil hafiz Quran, jangan sampai supaya, ya begitulah kira-kira ya. Allah Taala a'lam. Baik. Kemudian yang kedua dari Ustadz Akbar Hilman. Silakan Ustadz.
Oke, Assalamualaikum Habib Ana. Waalaikumsalam Ustaz. Mana? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin ini Habib Fadol. mau nanya faedah terbesar menghafal Quran itu apa Habib ya? Soalnya Ane baru mau ngafal juga dan sampai sekarang ini dorongan jiroh untuk ngafal Quran tuh sedikit sekali. Seminggu mungkin hafalnya baru tiga ayat atau biasanya itu seminggu ya tuh ngapalnya cuma 10 ayat gitu. Ya. Mungkin minta saran nih mungkin Bud. Ya, baik. Antum gini, jangan fokus sama nambah, fokus dengan murojaah dulu aja. Jadi orang beda-beda, jangan fokus untuk pengen cepet-cepet hafal, apalagi kita kan sekarang keadaannya bukan santri ya kan? Antum juga kerja bener kan? Baru masuk santren gitu. Oh, antum masih muda ini. Kalau antum baru masuk pesantren harus habis-habisan. Antum harus habis-habisan, harus mati-matian. Oh, iya. Ba'da subuh, antum nambah. Ba'da subuh itu waktu yang paling afdol buat nambah. Antum kencang, mulai dari jam 5 sampai jam 6, itu jangan diganggu. Antum bisa tuh hafal 1 halaman. Saya dulu waktu lagi prima-primanya, waktu masih otaknya belum banyak dosa ini, 1 jam itu 5 halaman. 1 jam 5 halaman. Dan ingat, itu karena juga ngapalnya di Sunan Pandanaran itu. Kalau saya ngapalnya di rumah kayaknya nggak sanggup. Jadi intinya dari jam 5 sampai jam 6 itu antum patikan handphone. Jadi handphone itu adalah musibah yang paling besar bagi umat Nabi sekarang itu. Makanya ada handphone kan gampang gitu. Jadi orang alim tinggal pegang handphone, jadi orang alim buka Google selesai gitu ya sekarang. Kalau zaman dulu nggak ada handphone, justru malah kealimannya itu luar biasa. Jadi antum harus semangat. Ya udah, antum Fatihah aja ke guru saya Kiai Haji Mufid Mas'ud. Kiai Haji Mufid Mas'ud, Sunan Pandanaran. Antum buka nanti di Google, Fatihah sama beliau, setiap ba'da sholat maghrib, antum Fatihah usahakan, ya jangan sedikit-sedikit. Ya. Kalau bisa Fatihah ya sampai, ya, oke lah, 11 kali dulu lah. Fatihah 11 kali dulu. Nanti naik jadi 33, nanti naik jadi 100. Nah itu insya Allah nanti antum dapat keberkahan beliau. Baik, itu aja ya. Baik, makasih. Semangat ya. Insya Allah. Ya. Baik, selanjutnya kepada Ustadz atau Bapak Muhammad Irfan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Habibana. Waalaikumsalam Ustadz, gimana? Masya Allah. Kangen satu sama antum, minta doanya. Mudah-mudahan bisa bersama antum di surganya Allah Ta'ala. Oh, amin. Harus. Masya Allah. Yang kedua, ya Habib, dari hadis tadi saya ikut penggalan hadis yang terakhir antum sampaikan, ya Habib sampaikan terkait Malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait yang apa tadi? Yang syadid bayal siap, syadid sya'ri. Itu maksudnya kira-kira apa gerangan yang ingin disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan memberikan pakaian yang putih, rambut yang hitam, tidak ada tampak perjalanan. Kira-kira apa sih maksud dari kenapa? Maksudnya kalau saya pikir kenapa nggak biasa-biasa aja, tapi kok kemudian menampakkan diri seperti orang yang tidak ada, seperti bukan orang ahlu Madinah, dengan kemudian memanggil kata Nabi dengan ya Muhammad, padahal saat itu orang asli Madinah atau orang situ panggilnya ya Rasul atau ya Rasulullah. Oh beliau memilih kata ya Muhammad itu. Antum mau cari pahala ya? Enggak. Antum dari antum nanya saja itu, antum sudah tahu jawabannya. Tapi antum enggak Ustaz. Enggak ya Habib. Tahu nggak mungkin nanya kayak gitu antum. Antum mesti sudah tahu jawabannya. Tapi nggak apa-apa. Waalaikumsalam Habib. Mohon doanya Habib, mudah-mudahan anak istiqomah dan bisa jadi murid antum insyaallah. Insyaallah amin. Baik, Ustaz dan jamaah sekalian. Pertama ini bagus untuk cari pahala ya. Kita nanya sesuatu yang kita mungkin sudah tahu tapi jamaah belum tahu. Itu cara paling gampang kita dapat faedah di majelis taklim. Tanya aja ya kayak Ustadz Muhammad Fikri Abdillah ini nanya terus ya. Mungkin beliau sudah tahu tapi nanya karena mau cari pahala dia. Ya. Jadi bagus ya nanya untuk supaya di taklim. Itu juga maksud malaikat Jibril alaihissalam datang. Pertama kenapa rambutnya hitam dan bajunya putih? Itu adalah hai'ah yang harus dipegang oleh seorang thalib. Seorang thalibul ilm pakai baju putih. Harusnya begitu, pakai baju putih. Karena putih itu baju yang paling disukai Nabi Muhammad SAW.
kemudian rambutnya hitam. Kenapa begitu? Ya supaya mengesankan bahwa beliau itu, Malaikat Jibril alaihissalam itu mengajarkan kepada kita, nuntut ilmu juga rambutnya harus rapi. Jadi jangan kita ketemu dengan guru, apalagi ketemu orang tua. Saya kalau mengunjungi umi saya, udah kayak pengen ke acara besar. Udah pakai sarung paling bagus, pakai jubah paling bagus, pakai rida paling bagus, datang ke rumahnya, bawa parcel, bawa makanan yang banyak, itu. Ketemu guru juga begitu. Jadi ini sebagai permisalan saja, Saya ketika ketemu sama ulama, pasti saya menggunakan pakaian yang terbaik. Ketemu sama orang tua, menggunakan pakaian yang terbaik. Jangan sampai badan kita bau, kemudian juga nggak enak dilihat. Terus malaikat Jibril itu memang sudah memberikan isyarat kalau memang beliau itu adalah malaikat. Cuman isyarat itu lantas menjadi buyar ketika malaikat Jibril berkata, ya Muhammad. Seandainya malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, udah ketahuan itu malaikat Jibril. Kenapa? Karena dari awal itu udah aneh. Tapi kalau cuma udah ngomong ya Muhammad, ini berarti ya orang aneh. Ini orang bukan orang yang tahu. Bukan orang yang tahu. Seolah-olah malaikat Jibril itu nggak tahu. Tapi lebih aneh lagi ketika malaikat Jibril mengatakan sodakta. Ya. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu, kata Sayyidina Umar. Ini orang mau ngapain sih sebenarnya? Nanya sendiri, ngebenerin sendiri kan? Dan saya dapat ijazah hayat atau cara duduk thalibul ilm dari Syekh Dr. Muhyiddin bin Abdul Razak Asyami, dokter hadis dari Syam. Cara pertama 2 hayat ya. Hayat pertama adalah kita memegangkan fawadha'a yadahu ala fakhidaihi, meletakkan 2 telapak tangannya, 2 tangannya ke atas kedua pahanya. Domir hi di situ rojiknya kemana? Tangan siapa gitu? Tangan siapa dan paha siapa? Yang pertama, kata Syekh Ali Jum'ah, ini Syekh Ali Jum'ah versi Syekh Ali Jum'ah, tangan malaikat Jibril ke paha malaikat Jibril. Jadi duduknya tuh macam kita tahiyat. Itu cara kita duduk di depan guru, macam kita tahiyat. Tapi kata Syekh Muhyiddin bin Abdul Razak Asyami, yang betul riwayatnya adalah duduk seperti tahiyat, tapi tangannya memegang paha guru. Nah, tapi ini nggak mungkin dipraktekin sekarang. Antum pegang paha guru, antum ditaboknya nanti pak. Ya, jadi jangan ya. Dan itu dijazahkan kepada kami. Yang paling cocok adalah menggunakan kaifiatnya yang diajarkan oleh Syekh Ali Jum'ah. Ya, di situ diantara manfaat malaikat Jibril bertasyahud. Saya kira segitu saja karena masih banyak. Semoga antum semua sekeluarga sehat walafiat dan kita semua seperti doa antum dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Habib. Selanjutnya dari Bapak Sobar Gunandar mau bertanya, saya pernah ditanya oleh dosen saya yang kebetulan Nasrani tentang wahyu ayat pertama surat Al-Alaq. Mengapa ayat ini memerintahkan bacalah, padahal Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca. Saat itu saya tidak bisa menjawab dari Bapak Sobar Gunandar. Baik, terima kasih Bapak Sobar. Gini Pak, ketika mereka juga mengatakan Iqra, bacalah, kan sebenarnya nggak selesai di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra itu untuk mentakkid kalau kamu memang tidak mampu. Dari awal kamu tidak akan pernah mampu Muhammad. Iqra, mana biqori, kamu memang nggak akan pernah mampu. Iqra, kamu nggak akan pernah mampu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, kecuali kamu membacanya dengan nama Tuhan. Makanya nanti hadis setelahnya Pak, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu, karena Nabi itu semangat Pak buat ngebaca wahyu. Jadi malaikat Jibril belum selesai mentalkin, Nabi udah ngikutin. Malaikat Jibril belum selesai mentalkin, Nabi sudah buru-buru mengikuti. Nah di sini hikmahnya adalah kita sebagai orang Islam, karena dia yang bertanya adalah orang Nasrani, bahwasanya kita mutlak bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak kepada diri kita. Dan di sini ada kaitannya juga dalam permasalahan qada dan qadar. Jadi qada adalah sesuatu yang memang sudah soluhi qadim, artinya sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti akan berlaku. Sementara qadar adalah sesuatu yang tanjizi hadis, sesuatu yang sedang berjalan dan akan berlaku. Nah, kalau kita menisbatkan kepada sesuatu yang merupakan grand design Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus mutlak percaya kepada Allah.
Dan meskipun kita sedang melakukan aktivitas yang akan datang, kita juga harus tetap percaya kepada Allah. Jadi katakan saya kepada dia, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Karena seandainya Al-Quran ini berasal dari Nabi Muhammad SAW, tentu saja ayat pertamanya tidak akan berbunyi Iqra. Ini menunjukkan kalau Nabi itu bukan seorang aristokrat, menunjukkan kalau Nabi itu bukan seorang sivitas akademika, dan menunjukkan kalau Nabi itu buta aksara, yang semakin menguatkan hakikat bahwasanya wahyu ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam. Baik. Insyaallah. Ada lagi Ustaz? Ada satu lagi nih pertanyaannya. Saya sangat ingin tahu karena ketidaktahuan saya, apakah ketika membahas Syekh Albani, beliau almarhum bisa dimasukkan dalam pembahasan Al-Jarh wa Ta'dil? Ya, begini. Sebenarnya masalah Syekh Albani ini adalah masalah yang agak pelik ya. Tapi saya singkat begini aja. Kalau antum bisa menggunakan yang lain, udah Syekh Albani itu sudah tidak diperlukan lagi. Kalau misalkan Bukhari sudah mengatakan sahih, ya, kemudian Ibnu Hajar sudah mengatakan sahih, kemudian juga Al-Baihaqi juga mengatakan sahih. Ya sudah, antum iktifa saja dengan takhrijnya para ulama yang sudah kibar. Akan tetapi analisa-analisa hadis Syekh Albani juga bisa kita jadikan alat latihan, ya, alat latihan itu saja. Jadi tetap kita porsikan orang itu pada tempatnya. Dan kalau muasir itu banyak sekali. Ada Syekh Abdul Fattah Abu Hudah yang memang sezaman dengan Syekh Albani. Kemudian ada Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Humari, Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Humari yang juga memang sezaman dengan Syekh Albani. Ada Sidi Ahmad Al-Humari yang juga sezaman dengan Syekh Albani. Dan mereka jauh lebih alim dari Syekh Albani. Cuman murid-murid Syekh Albani ini lebih getol mengkampanyekan. Dan kita sering lihat Sohahahu Albani, ditasi Albani. Jadi antum nggak usah pakai Sohahahu Albani lagi. Ya, cukup ya. Misalkan hasanahu Tirmidzi, ya, wa qala Tirmidzi hadza hadisun hasanun sahih, misalnya udah khalas. Atau qala Adz-Dzahabi hadza hadis mursal, ya, hadza mawdu'un wa iftira'un ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ulama-ulama kibar sudah selesai bahasan ya. Begitu saja. Baik. Doanya Bib, saya mau nikah tahun ini, ada kiat dan amalan khusus enggak untuk memantapkan hati dan mental? Ya, antum baca ya Latif 129 kali. Baca ya Latif 129 kali. Banyak-banyak baca Rotib Haddad, insyaallah ya. Baik, saya kira cukup Buya ya. Semoga Buya sehat, insyaallah. Buya nggak kedengeran suaranya Buya. Afwan. Ya. Afwan Habib. Terima kasih banyak Habibana atas penjelasan dan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Habib senantiasa dalam lindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua dan juga seluruh keluarga, kerabat serta orang-orang yang berada di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari dunia, dari negeri kita dan juga dari negeri-negeri Allah yang lainnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan juga menjaga kita semua dari wabah dan segala mara bahaya. Dan terakhir barangkali kita minta doa dari Habib untuk menutup majelis kita ini, dan agar kita bisa menutup dengan khairul khitam. Kepada Habib kita persilakan. Baik Bu ya, kita baca suatu Fatihah lagi, karena Fatihah ini adalah khasiat umat Sayyidina Muhammad SAW. Ya, kita bacakan suatu Fatihah yang pertama untuk Nabi Muhammad SAW, untuk guru-guru kita, imam-imam kita semua Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Bukhari khususnya yang sudah berkhidmat, syurahnya semua. Ya, kemudian juga para ulama-ulama ahli hadis lah yang sudah berusaha payah. Hum qad ad'abu wa ma ta'inallah, yani mereka itu capeknya luar biasa. Ad'abu anfusahum, yani meletihkan diri mereka sendiri di dalam menuntut ilmu. Kita nih nggak ada apa-apanya. Jadi kalau bukan karena keletihan Imam Bukhari, keletihan Imam Ad-Darqutni, keletihan Imam Al-Baihaqi, keletihan Al-Imam As-Suyuti, kemudian As-Sakhawi, kemudian An-Nawawi, Muhajir, kita nggak bisa. Saya nggak mungkin sebut nama-nama semua, tapi insya Allah kita hadirkan semua ulama ahli hadis dan semua guru-guru kita, baik dari Sadah Syafi'iyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Hanafiyah, Malikiyah, Fudalah Hanabilah, kemudian juga dari Sadah Thariqah, Sadah Ba'alawiyah, Syatidiyah, Dasutiyah, Badawiyah, kemudian Rifa'iyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Qadariyah Naqsyabandiyah, ya Khulwatiyah, kemudian
khulwatiyah, khalidiyah, semua. Ya, so thariqah yang mu'tabarah di sisi Nabi Muhammad SAW. Kepada Buya Kopri Nurzain kita bacakan suratul Fatihah, semoga Allah sehatkan beliau, Allah kuatkan fisik beliau untuk berkhidmat terus kepada umat Nabi Muhammad SAW yang membutuhkan pencerahan-pencerahan dari ilmu beliau. Dan kepada semua yang hadir ada di sini, kita semoga kita dengan hadir di majelis Sahih Bukhari ini kita berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalih ala hadrati Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi karamatil Fatihah an taftah lana kulla khair wa an tadfa'na kulla ya farij al hamdi kashifal gham ya man bi'abdi ya fi barham ya dafi al bala ya Allah ya dafi al bala ya rahman ya dafi al bala ya rahim fa'al bala min jamil bala fi din wa dunya wa akhirah da'wa fi subhanakallahumma wa tahiyatu wa salam wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Buya, makasih jamaah-jamaah semua yang hadir di sini ya. Makasih banyak. Di sini ada Ustadz Ilham Maulana, akhirnya datang juga ya. Antum nggak pernah hadir, sekarang hadir alhamdulillah. Banyak di sini ustadz-ustadz yang nggak mau kelihatan. Di sini banyak ustadznya, kalau saya lihat nama-namanya banyak sekali ustadznya ya. Terutama Kopri Nurzain ini yang sudah memfasilitasi. Terima kasih banyak buat semuanya. Saya mohon pamit. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.